Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Tabarakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Baik jemaah sekalian, para bapak dan ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam karena pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada suatu halangan apapun, dan dalam rangka untuk menjaga salah satu dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni sholat maghrib secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan bermajelis ilmu. Maka tentunya kita banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah yang sudah kita kerjakan baik itu wajib maupun sunnah, semoga sampai detik ini diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salamnya Allah semoga terhaturkan atas keharibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Baik jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Fatih. Kita masuk pada kesempatan malam hari ini di ayat yang ke-21. Nanti kita sembari membahas terkait dengan sunatullah. Kenapa kita harus membahas sunatullah? Agar kita semakin paham segala macam bentuk apapun yang terjadi di muka bumi ini itu sudah berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita paham ketika kita mengaku sebagai seorang muslim, maka kewajiban-kewajiban kita salah satu di antaranya ialah beribadah kepada Allah. Itu juga bagian dari takdir. Yang takdir ini Allah lembutkan hati kita sehingga akhirnya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tentunya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan paling banyak melihat orang-orang hari ini diberikan kemampuan, diberikan kenikmatan, diberikan kesempatan, akan tapi kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka tidak gunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berupaya semaksimal mungkin hari ini, mungkin tidak banyak yang kita bisa berikan terhadap diri kita untuk kita bisa dihadapkan di hadapan Allah, tapi minimal kita belajar ya sedikit demi sedikit terhadap apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita, yaitu kita sama-sama ngaji. Karena belajar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa kita laksanakan sampai kita meninggal. Sebagaimana ketika seseorang itu mendapatkan ujian. Ya, ketika orang itu mendapatkan ujian. Kenapa kok ujian itu luar biasa, Pak? Sesungguhnya ujian itu kan membuat kita itu kalau kita lulus dalam menjalankannya, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gagal dalam ujian tersebut, maka kita akan menjadi hamba yang mungkin akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berat, Pak. Ya, ujian itu berat. Dan tentunya bagi hamba-hamba yang beriman hari ini, semakin kita belajar, kita akan semakin banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah, Pak. Saya sudah sholat, saya sudah zakat, saya sudah berpuasa, saya sudah bermajelis ilmu, Bu. Bermajelis taklim, kumpul tahsin ibu-ibu, kumpul tahsin bapak-bapak. Kok cobaannya semakin tambah berat ya? Perasaan dulu ketika belum ngaji, belum kenal masjid, belum kenal sholat, ini enggak segini beratnya. Ya, jangan salahkan ketika kita sudah beribadah kepada Allah. Akan tapi apa? Allah hendak menguji kita. Kita lulus, derajat kita semakin tinggi. Dan semakin tinggi derajat manusia, cobaannya akan semakin besar. Ya, pasti akan berbeda. Makanya kita akan masuk sedikit di 21, ayat 21, baru kemudian kita akan bahas terkait dengan sunatullah. Diminum dulu, Pak. Saya kalau udah ngeliat teh itu, Masya Allah. Tak buka dulu biar nggak kepanasan. Nah ini tehnya belum diminum, makanya sudah datang. Luar biasa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Dan telah dijanjikan pula kemenangan-kemenangan. Ya, kemenangan-kemenangan apa? Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha, kemenangan-kemenangan yang lain. Qad ahatallahu biha, yang kemenangan lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menentukannya, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para umatnya, ya kita sebagai umatnya, bahwasanya kemenangan-kemenangan itu akan kita dapatkan atas negeri-negeri yang memang negeri itu memusuhi umat Islam. Kita akan mendapatkan kemenangan-kemenangan itu. Akan tapi jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, dan ada sebagian yang memang Allah tetapkan untuk menguji kita. Siapa mereka, Pak? Yahudi sama Nasrani. Gitu kan. Makanya kan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita kadang berpikir, kenapa ya kok dari dulu sampai sekarang ya kok gitu aja. Kok permusuhannya terus gitu, Yahudi Nasrani terus memusuhi Islam. Memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu untuk menguji kita. Ya. Walaupun mereka ujung-ujungnya itu nanti neraka, Pak, tapi Allah jadikan mereka itu untuk menguji kita. Kita lulus atau tidak, ya kalau kita tidak lulus, kita ikut mereka. Kalau kita lulus, insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya, kemenangan Islam itu sangat nampak pada masa seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang ini kita harus paham, Pak. Masya Allah, nih kita mendapati pelajaran penting hari ini. Kenapa? Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan mengingatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika hendak beliau itu kan memerangi orang-orang di perang Qadisiyah, teman. Orang-orang Persia juga itu. Maka ketika itu seorang Umar bin Khattab itu kan menyampaikan, yang aku takutkan bukan kemenangan untuk kalian, tapi yang aku takutkan kalau di antara kalian itu ada orang-orang munafik. Masya Allah, Pak. Berjamaah itu berat nggak, Pak? Berat. Saestu, Pak, Masya Allah ya. Kita juga sekarang sedang mengalami gonjang-ganjing luar biasa ini. Ya, satu musuh itu, ya 1000 musuh itu beda sama satu orang munafik, Pak. Kenapa? Ketika kita berhadapan dengan 1000 musuh, insya Allah kita akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nampak musuh kita itu siapa? Tapi ketika ada satu orang munafik yang hidup di tubuh kaum muslimin, walaupun kekuatan kaum muslim itu besar, maka akan terkalahkan dengan satu orang munafik yang sering menggembosi, sehingga akhirnya apa? Tidak ada keikhlasan dalam berjuang. Makanya kan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, dalam bentuk apapun ketika hari ini kita mendakwakan Islam. Karena tidak selamanya didakwakan harus di medan perang. Karena hari ini kita bukan berada di Palestina, kita berada di Indonesia. Makanya ketika hari ini kita menyampaikan kebaikan-kebaikan, kita share kebaikan-kebaikan, pasti ada orang yang tidak suka. Wajar itu, Pak. Kenapa? Itu bagian dari takdir. Ya, ada yang suka, ada yang respon, Masya Allah, jelas. Makanya kan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Saya kadang-kadang itu kalau buka WA itu kan ada status apa gitu kan. Saya kadang-kadang ngeklik, yang ngelihat itu siapa. Entah mereka ngelihatnya gimana atau gimana, saya juga kadang-kadang ngelihat, Pak, oh Masya Allah ya, gitu. Kenapa? Karena sekarang itu mendakwahi manusia juga bisa lewat tulisan, gitu kan. Agar apa? Agar orang itu berubah. Karena membuat orang berubah itu nggak harus diomongin. Tapi kadang-kadang dituliskan sesuatu, dia pasti akan berubah. Nah, kenapa? Karena itu bagian dari takdir. Dan di dalam takdir itu ada namanya sunnatullah. Ya, sesuatu yang sudah tidak akan terbantahkan, Bu, itu namanya sunnatullah. Maksudnya gimana? Pertempuran antara al-haq dengan al-batil. Di mana ada yang haram, pasti ada yang apa, Pak? Halal. Hati-hati, Pak. Ini masalah halal haram ini luar biasa. Ini sudah disampaikan oleh Ustadz Nur Rahmat kalau tidak salah waktu itu. Ya, saya mengambil cuplikan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Salah satu di antara bentuk tipuan iblis yang paling dahsyat itu adalah apa, Pak? Ketika dia membuat seorang muslim, seorang yang alim, seorang ulama, itu dia merasa benar terhadap sebuah kesalahan yang dia lakukan. Sekarang banyak nggak, Pak? Akeh ora, Pak? Ya kan? Labelnya ulama, labelnya ustadz, tapi dia malah menghalalkan segala cara, malah mengharamkan apa yang diharamkan, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya apa? Ya, kita mendapati hari ini yang bela itu bukan orang-orang yang paham bukan masalah paham Islamnya,
mereka paham, tapi mereka sudah mendapati sesuatu itu bernilaikan haram. Makanya kan Masya Allah. Dan itu bagian dari sunnatullah. Loh, dia kan sholat ya, kok kayak gitu? Ya, itu sunnatullah Pak. Ya, nggak usah heran. Antum ikut dia apa antum ikut kaum muslimin? Kan gitu. Ya, jadi jangan sampai kita, wong dia kayak gitu kok kita nggak ngikut. Wah, hati-hati Pak sekarang. Ini sudah menjelang ini. Ya, jangan sampai kita tertipu. Kalaulah kita harus milih, yang jenengan silahkan milih, tapi sesuai dengan apa yang sudah kita dapati dari ilmu tersebut, gitu kan. Baik, kita akan sedikit membahas terkait dengan sunatullah. Memang agak panjang, jadi mohon bersabar, ini ujian Pak. Sunatullah itu kan bagian dari takdir. Siapa yang menciptakan Pak? Allah. Ya kan? Allah itu nama lainnya adalah Al-Khaliq. Ya, makhluk ciptaannya namanya makhluk. Makanya makhluk memiliki karakter namanya apa Pak? Akhlak Pak. Saya ulangin Pak ya. Malah do menengkap itu, malah dia minum dulu Pak tehnya Pak. Waduh menengkap. Ya, Allah Subhanahu wa taala makna lainnya, ya nama lain beliau ada Al-Khaliq. Ciptaannya namanya makhluk. Makhluk memiliki karakter, ya namanya akhlak. Akhlak itu ada yang buruk, ada yang baik. Nah, dari sini kita dari Al-Khaliq itu, maka beliau membuat Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan Al-Khaliq itu takdir. Ya, takdir itu terbagi menjadi dua, takdirus syar'i dan takdirul kauni. Nah, takdirus syar'i itu apa? Takdirus syar'i itu ya takdir yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk manusia agar mengikutinya. Yaitu siapa? Al-insan, manusia mengikuti apa? Dia gimana dia bisa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala kalau dia bukan seorang muslim. Maka al-insan ya itu dinamakan seorang muslim ketika dia sudah masuk Islam. Maka bagian dari al-khaliq itu adalah al-Islam. Islam itu makna lain ialah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan takdir syar'i. Takdir syar'inya seorang manusia adalah ketika manusia itu sudah menjadi muslim. Nah, takdirul kauni, nah ini yang berat Pak. Takdirul kauni itu bagian dari karakter kita, ya, akhlak kita, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takdirul kauni ini maksudnya gimana? Al-khudu ini patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Patuhnya kita kepada Allah itu kita harus paham. Al-khudu sama taat itu beda, Pak. Ya kan? Beda, Pak. Ternyata dalam bahasa Arab itu luar biasa. Ya kan? Al-khudu itu patuh, taat itu taat. Taat itu bisa jadi maksiat enggak, Pak? Maksiat. Kalau al-khudu tidak akan ada maksiat di sana. Dan makna lain dari ketaatan adalah al-khudu. Khudu itu di atasnya taat. Makanya kan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, makanya kan ati Allah wa ati Rasul. Perintahnya taatilah Allah dan taati Rasul. Ada kalimat selanjutnya, wa ulil amri minkum. Pemimpin di antara kalian. Ini ketika dia mengajak kepada kebaikan, maka kita wajib untuk mematuhinya. Ketika dia mengajak kepada keburukan, apakah wajib kita untuk mengikutinya? Tidak. Karena ini bermakna taat. Kalau al-khudu itu ati Allah wa ati Rasul. Taat Allah dan taat Rasul. Bentuknya gimana? Nah, bentuknya disebutkan ada 3. Sujud. Masya Allah Pak ya. Sujud ini bentuk penghambaan diri yang begitu luar biasa. Ya makanya kan Rasulullah SAW ya ketika beliau itu menyampaikan terkait dengan sholat. Kalau sholat itu lamakan rukuknya apa lamakan sujudnya Pak? Sujudnya. Jadi jenengan kalau kepanggih, kalau Ustadz Abdul Nafi sholatnya lama nggak Pak? Nah, lama di mana Pak? Sujudnya kan. Nah, insya Allah jenengan paham. Ya, itu baru Ustadz Abdul Nafi, belum Ustadz Imam Zamroji. Kalau Ustadz Imam agak lama lagi, lebih lama lagi beliau. Ya, sampai kadang-kadang kita ini udah bangun apa belum, gitu kan? Makanya kan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kenapa kok sujud ini jadi patokan yang paling utama? Loh, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, bedanya kita sama umat zaman dahulu, ya, ulama-ulama salaf zaman dahulu, baik itu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu beda, Pak. Kenapa? Karena kita kenal Islam sudah satu paket lengkap, tapi kita nggak mempelajarinya. Di zaman dahulu, kenal Islam itu bertahap. Jadi tahu asbabun nuzulnya itu satu persatu. Kepada Rasulullah, pada ketika Rasulullah mimpi, Rasulullah ketika naik mimbar, ketika Rasulullah sedang berperang, turunnya itu tahu semuanya.
Dan mereka mengimani, dan ketika mereka mengimani ayat dan wahyu yang turun bersama dengan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kan tidak ada. Mukjizat itu Al-Qur'an itu sekarang itu. Makanya kan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, akhirnya apa? Mereka menjadi generasi terbaik. Kalau kita hari ini tinggal akses tapi nggak mau ngamalkan. Ya kan? Tinggal akses semuanya ada, tulis apapun ada. Al-Quran di depan mata tinggal dibaca. Ya. Masya Allah, sekarang itu sudah paket lengkap, tapi kenapa kok kita malah sibuk? Nah, itu makanya. Jadi, kalau kita ada waktu untuk memperbanyak sujud, ayo kita banyak sujud. Kemudian yang kedua, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak lalainya. Baru kemudian tahmid, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda bukti kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Makanya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, dari sini kita mendapati sebuah pelajaran. Ternyata al-istislam itu yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala fil kaun, ya, fil kauni dan fil insan itu berbeda. Kaun itu kan tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu sifatnya mutlak. Ya kan, mutlak sabitu mustamir. Maksudnya gimana? Karena mutlak, Pak. Kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dan kita paham apa malaikat itu ciptaan Allah. Matahari juga bagian dari makhluk ciptaan Allah. Bumi juga bagian dari makhluk ciptaan Allah. Semua yang ada di muka bumi ini, di alam jagat raya ini, kauninya itu adalah tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kita berada di dalamnya. Ya kan? Makanya sunnahnya seperti itu. Dan insan itu adalah al-hidayah iradah wal ikhtiyarah. Makanya manusia jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kalau dia tidak mendapatkan hidayah, ya dia pasti akan mendapatkan kekufuran dan lain sebagainya. Makanya bedanya kita seorang muslim dan makhluk yang lain. Makhluk itu kan cuma terbagi menjadi dua, antara dia muslim dan dia kafir. Kenapa dia menjadi orang kafir? Karena dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu aja aslinya, Pak. Kenapa dia bisa istiqomah? Karena dia mendapati hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ketika dia mengamalkan amal ibadah kok berat? Berarti ada yang salah dari amal ibadah? Enggak. Bukan salah dalam mengamalkan amal ibadah, Bu. Ketika seseorang itu mengamalkan amal ibadah kok males, itu bukan karena amal ibadahnya yang salah, tapi karena ada dosa. Gitu. Makanya kan manusia itu, Pak. Manusia itu kan luar biasa. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering dia menyampaikan kepada kita umatnya, ya kepada para sahabat terlebih dahulu, untuk kita umatnya dengan sebuah doa kan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya kan? Insyaallah itu, Pak. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Kenapa? Seorang itu bisa berubah hidayahnya dalam sehari ketika dia memang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut hidayah dari seorang hamba walaupun dulunya dia seorang muslim, maka tentunya ketika dia sudah menjadi seorang kafir, maka dia tidak akan pernah malu untuk melakukan sesuatu kemungkaran-kemungkaran. Itulah kenapa hari ini kita harus paham sunatullah itu pasti akan terjadi. Dan ketika kita mendapati pelajaran dari surah Al-Fatah, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan dari sebuah perjuangan yang panjang? Al-Fatah ini kan rujukan dari surat sebelumnya. Ya, yang pertama kali kita pelajari kan Al-Anfal atau Bah, kemudian kita masuk Al-Fatah. Ya, makanya kan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ada sebuah buku, Pak. Ya, sebuah buku yang ini bukunya itu agak berbeda. Namanya Kaifa Yubarmijul Quran. Nah, buku ini bahasanya juga tafsir. Ya, pembahasan terkait dengan tafsir, tapi buku ini berbeda. Kenapa? Karena kalau buku-buku tafsir yang lain membahasnya dari surah Al-Fatihah dulu. Tapi kalau Kaifa Yubarmijul Quran itu diawali dengan surat apa dulu pertama, Pak? Al-Alaq. Malahan. Dari surat yang pertama kali turun, dari ayat yang pertama kali turun. Al-Alaq baru Al-Fatihah. Terus gitu nanti. Insyaallah, Pak. Makanya kan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kenapa kok sampai dibuat seperti itu bukunya? Agar untuk memotivasi diri kita. Ternyata turunnya itu berbeda, di buku lain juga berbeda.
Agar kita semakin paham bahwasanya apa? Al-Qur'an itu bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu, Pak. Ya, semua ulama tafsir dari Al-Fatihah. Satu buku ini Yubarmijul Quran itu dari Al-Ala. Kenapa? Karena untuk memotivasi diri kita, oh ternyata Al-Quran turunnya seperti ini, kenapa kok dibukukan seperti ini? Karena itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita semakin paham Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Insyaallah Bu. Semakin kita pelajari Quran kok bisa kayak ngene iki yo. Memang seperti itulah Al-Quran. Makanya sunnatullah, bagian dari sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir yang memang hari ini kita sudah pahami. Jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa ikum, tetaplah kita berjuang, tetaplah kita menyampaikan kebaikan, karena memang bagian dari seorang muslim ketika dia berjuang berarti dia sedang dalam keadaan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-iradah, ya kan? Setelah dia mendapatkan hidayah, dia ada kemauan. Iradah itu kan kemauan. Kemauan untuk berbuat menjadi lebih baik lagi. Ya kan? Masya Allah. Al-ikhtiarat. Ikhtiarat itu usaha. Ya, usaha kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahanya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Panjang itu, Pak. Karena kalau membahas sunatullah sekitar ada 20 slide, nanti saya kirim saja ke Pak Ridwan. Ya. Karena kalau kita bahas itu Masya Allah, Pak. Ya, karena bagian dari sunatullah ialah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada siang, ada malam. Ada sore, ada siang, malam, sore, pagi, ya kan? Betul nggak Pak? Ya kan? Pasti ada orang yang paham, ada yang tidak paham, gitu kan? Kemudian ada orang kafir, ada orang muslim. Semua itu pasti akan seperti itu, gitu loh. Nah, ada yang hadir, ada yang nggak hadir. Ada yang datang tanpa alasan, ada yang datang juga nggak tanpa alasan. Masya Allah ya. Ya itu namanya perjuangan kayak gitu, Pak. Sudah buatin teh banyak-banyak yang datang sedikit gitu kan. Masya Allah, sing lain yang mungkin capek Pak. Ya, saya juga capek aslinya Pak. Kata siapa nggak capek Pak? Ya. Capek Pak. Tadi 5:30 itu saya posisinya masih di Raja Basa, kalau jenengan ngertos. Karena anak itu kan taekwondo. Tapi saya yakinnya, insya Allah pasti tepat waktu. Kenapa? Karena di sini nunggu komatnya itu agak lama. Ya kan? Makanya sampai rumah langsung akhirnya ganti kostum langsung ke sini. Insya Allah masih bisa nyampe. Nah, baik, kita masuk ke ayat 22. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawalawul adbar summa la yajiduna waliya wala nasira. Insyaallah. Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang. Ketika orang-orang kafir itu mengajak perang kepada kita, mereka tuh balik ke belakang. Maksudnya apa, Pak? Kalah, Pak. Gitu loh. Kenapa? Ketika mereka ngajak perang kita, mereka pasti kalah, gitu loh. Makanya jamaah sekalian rahimani Allah wa ikum, apa yang membuat kita kalah, Pak? Ketika ada orang munafik, gitu loh. Ya kan? Summa la yajiduna waliya wala nasira, gitu kan. Dan kemudian mereka lari ke belakang, kalah, kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak ada penolong. Jadi ketika mereka dihadapkan perang tanding, mereka pasti akan kalah. Kenapa? Karena orang-orang kafir takut akan mati. Gitu loh Pak. Makanya kan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, coba lihat Pak, orang-orang Amerika, tentara-tentara Amerika, Israel tuh yang mereka diutus ke Gaza, ke Irak, ke Afgan tuh kan, Masya Allah Pak. Ketika mereka itu pulang, mungkin mereka masih hidup, kakinya sudah tidak ada dan lain sebagainya. Wow, Masya Allah Pak. Ya, mereka itu aslinya Pak, stres Pak. Ya, stres. Kenapa kok stres? Karena pejuang-pejuang Islam itu pikiran mereka itu bukan dunia lagi. Ya, mindset mereka itu bukan dunia lagi. Bagaimana mereka berjuang, besok mati ya sudah, gitu loh. Makanya kan beda Pak. Hari ini jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum itu beda. Makanya kita ini harusnya memiliki sebuah motivasi. Kalau kita hari ini nggak bisa berjuang, mau kapan kita berjuang? Walaupun kita di Indonesia, bisa kita berjuang. Kalau kita baru kenal Islam, loh, anak kita carikan pendidikan yang mana pendidikan itu menjadikan dia anak yang soleh. Kan bisa. Kalau misalnya anak kita sudah lulus semua, kita punya banyak uang, jadi kan silakan infakkan dimanapun, lembaga pendidikan lah, kemudian memberikan kepada anak yatim, janda-janda. Masya Allah Pak ya. Janda-janda itu juga luar biasa Pak, dikasih gitu kan.
Jangan cuman cari yang cantik kemudian dinikahin. Ya kan? Sekarang kan lagi viral tuh, Bu. Ya kan? Masya Allah itu. Ya, lagi viral itu. Ya. Karena jamaskan rahimani Allah wa iyyakum dibantu. Memang makanya saya paling takut itu, Pak. Saya bukan takut sama uhti-uhti, Pak. Saya takut sama janda, Pak. Ya. Makanya kan jamaskan rahimani Allah wa iyyakum itu memang seperti itu. Jadi hati-hati, kita bantu ya sekedar bantu. Ya, jangan sampai kita ya ada yang lain gitu kan. Ngeri, Pak. Namanya manusia itu pasti akan tergoda. Ya, mau sedikit, mau dia besar, mau siapapun pasti akan tergoda. Makanya lebih baik kita jaga. Karena cobaan itu luar biasa. Baik. Nah, Imam Jalalain menyampaikan, ya, dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kalian, sewaktu kalian di Hudaybiyah, pastilah mereka itu kan berbalik melarikan diri ke belakang. Kenapa, Pak? Perjanjian Hudaybiyah itu kan membuktikan bahwasanya apa? Mereka itu kalah aslinya. Tapi kan mereka itu membuat sebuah perjanjian dengan Rasulullah SAW agar gencatan senjata. Kenapa? Lah mereka sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan politiknya Rasulullah SAW, kalau jenengan pengen lebih paham lagi, silahkan mungkin nanti disampaikan sama Ustadz Irfan. Masya Allah, Pak, ketika Rasulullah SAW itu mengadakan perjanjian, maka Rasulullah itu kan orang yang paling luar biasa menepati janji. Tapi Rasulullah nggak tinggal diam. Rasulullah mengelilingi sekitaran Mekah Madinah itu untuk mengajak semua kabilah-kabilah, mengepung mereka agar mereka itu kembali kepada Islam. Akhirnya apa? Semakin membuat orang-orang kafir Quraisy tidak memiliki kekuatan. Masya Allah, Pak, politiknya itu luar biasa Rasulullah SAW. Yang akhirnya apa? Mereka sadar bahwasanya mereka pasti akan kalah, tapi mereka mengadakan perjanjian. Orang kafir seperti itu, Pak. Kalau sudah terdesak, mereka pasti akan minta janji atau iming agar tidak dibunuh. Ya, tidak dibunuh. Tapi ketika mereka dalam keadaan mereka berkuasa, maka yang menjadi korbannya ialah kaum muslimin. Islam itu luar biasa, Pak. Kenapa kok luar biasa? Ketika Islam itu berkuasa, orang kafir aja terlindungi, Pak. Tapi ketika Islam tidak berkuasa, jangankan seorang muslim, orang kafir pun saja kadang-kadang tidak terlindungi. Ya kan? Coba antum melihat tuh, Pak, di negeri-negeri yang memang negeri-negeri mayoritas orang-orang kafir itu. Mereka orang kafir sendiri saja tidak terlindungi. Yang homeless tuh loh, Pak. Ya kan? Masya Allah, saya ngeliatnya itu kan beberapa tempat itu kan loh, di YouTube tapi Pak, saya nggak ke sana juga, Pak. Ya kan? Masya Allah ya. Kenapa? Karena bukan negeri Islam dan bukan Islam yang ngatur. Coba kalau Islam yang ngatur, loh, harta orang kafir pun itu dijaga, Pak. Gitu. Kok masih ada yang tidak mau ketika diatur oleh Islam? Itu piye ceritanya ini? Termasuk Indonesia ini loh. Piye Indonesia ini? Ini mayoritas muslim loh, Pak. Betul nggak? Ya. Kenapa kok kita masih takut itu kadang-kadang itu? Sehingga wedeki apa? Kenapa kita takut untuk menggerakkan sistem Islam? Karena kita masih banyak diiming-imingi dengan hawa nafsu yang akhirnya apa? Janganlah dipotong tangan, cukup korupsi aja, dimasukkan penjara dan lain sebagainya. Masya Allah, Pak. Karena korupsi itu menguntungkan, Pak. Korupsi 10 miliar, denda 2 miliar. Untung berapa, Bu? 8. Terus kemudian dicabut hak politiknya 5 tahun, kemudian nyalek lagi. Ya Allah itu. Makanya kan jamaskan rahimani Allah wa iyyakum, orang kafir itu kalau diajak perang mereka pasti mundur. Mereka pasti kalah. Nah, di sunat 23, sunnatullahil lati qad khalat min qabl wa lan tajid li sunnatillahi tabdila. Sebagai suatu sunatullah yang telah berlaku, kita enggak akan pernah bisa merubah, Pak. Dan bagaimana cara kita merubah? Salah satu di antaranya dengan apa? Dengan doa. Ya. Ketika kita menyadari salah satu di antara sunatullah, takdir Allah menjadikan kita seorang muslim, ya, agar kita itu bisa istiqomah di takdirnya Allah sebagai seorang muslim, itu dengan apa? Dengan doa ternyata. Terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena aslinya apa yang kita kerjakan hari ini, yang kita dapati hari ini, yang kita amalkan hari ini, itu sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Ketika rufi al-qalam, ketika pulpen sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kan semua sudah dituliskan dan tidak akan pernah ada yang tahu baik itu amalnya, hisabnya, ninggalnya dan lain sebagainya.
Makanya kan kita itu kan bagian dari hari-hari, sebagaimana Rasulullah menyampaikan, ya kan? Innama anta ayyam, gitu kan? Maksudnya ayam ini hari, Pak, bukan ayam itu. Ini kan hadis, Pak. Oh, ayam potong. Ya, ya benar Adam, wahai anak ibnu Adam, sungguhnya kamu tuh bagian dari hari-hari demi hari. Setiap hari berjalan berarti semakin berkurang waktumu di dunia, gitu loh. Makanya kan Masya Allah. Jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa ikum, sunatullah itu pasti terjadi. Kita berjuang hari ini nggak menang. Loh, jangan salah Pak. Kita hari ini mungkin berjuang, mungkin kita belum bisa mendapatkan kemenangan. Anak kita nanti yang panen kemenangan Pak. Apakah benih yang kita tanam ketika dia nanti berbuah itu yang panen itu kita? Kan enggak toh. Ya kan Pak? Kan enggak. Kita nanam apapun, belum tentu ketika berbuah itu kita masih hidup. Nah hari ini kita berjuang apapun dengan apa yang pun sudah kita miliki, dengan apapun yang sudah kita perjuangkan, walaupun hari ini kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi dan lain sebagainya, loh anak kita masih bisa melanjutkan perjuangan tersebut, anak kita masih senantiasa mendoakan kita. Maka bersyukurlah kita ketika kita mendapati anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Karena apa? Itu bagian dari sunatullah. Bagaimana kalau anak kita anak yang durhaka, Pak? Masya Allah Pak ya. Orang tuanya meninggal, belum sampai ke makam kuburan, dan mau sudah rebutan warisan. Ya kan? Masya Allah itu. Ya. Dan itu juga bagian dari sunatullah. Ada keluarga yang seperti itu. Ya, itu bagian dari sunatullah, Pak. Ya kan? Itu bagian dari sunatullah. Jadi, kenapa ya kok keluarganya monokuil? Ya, sunatullah memang seperti itu. Kalau kita sudah paham ternyata itu sebuah kesalahan dan kita tahu hukumnya itu nggak boleh, ya kita tinggalkan. Kita mengajak keluarga kita jangan seperti itu, gitu loh. Kita ngelihat lagi Allah tetangga kita, wongnya biasa wae, orangnya biasa aja, mungkin rumahnya ya biasa aja, tapi ternyata anaknya hafal Quran semuanya, Masya Allah. Kemudian mereka sekolahnya, di luar semuanya, berguru pada ulama-ulama, kan orangnya biasa aja. Orangnya biasa aja. Ternyata jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, dari sini kita mendapati pelajaran. Apa itu? Itu bagian dari sunatullah. Dan Allah tetapkan orang itu di sekitar kita ketika kita mengambil pelajaran itu untuk kita, agar kita bisa seperti mereka. Mungkin jenengan ada yang pernah dengar Pak, namanya Mbah Sopo Sisting. Ada kisah itu kan di Jogja, itu daerah Jogja. Nama keluarganya Mbah siapa sih, saya lupa itu. Mungkin jenengan ada yang paham itu. Yang dia itu penjual tempe. Pernah dengar Pak? Yang dia itu dagang tempe. Ya, yang dia dagang tempe. Ini kejadian nyata Pak, kisah nyata itu. Saya dapatkan dari Ustadz juga Pak. Yang dia itu kejadian tahun 2008 nggak salah. Lama loh Pak. Ya, yang mengisahkan itu setelah 10 tahun baru dikisahkan sama dia. Ini mbah ini Bu, Masya Allah ya. Ini mbah ini buta. Ya namanya Mbah Jum. Tapi bukan Mbok Jum. Kalau Mbok Jum itu ayam bakar Bu. Yang depan DF itu Mbok Jum itu ayam bakar. Ya, itu langganan kita itu. Ya, namanya Mbah Jum. Masya Allah tuh Pak. Ini orang buta, dagang tempe. Ya, modalnya 20.000. Ya, modalnya 20.000. Setiap hari beliau pulang itu, ya, dari 20.000 beliau pasti mikir, ya 20.000 untungnya 30.000. Berarti balik bawa uang 50. Pasti bawa 50.000. Kalau lebih, cucunya itu suruh mampir ke masjid. Ya, antum tahu lebihnya berapa Pak? Lebihnya 350, 1.500.000, Masya Allah. Ya, luar biasa. Dan ternyata beliau itu cucu aslinya yang nganterin. Yang lain semuanya adalah anak korban erupsi. Ya, erupsi gunung. Masya Allah. Ya, erupsi gunung Merapi. Jadi ada 5 orang yang beliau nafkahin dari uang hasil tempe itu. Tapi ternyata qadarullah masya fa'ala, beliau itu hafal Quran. Mbah ini hafal Quran Pak. Dan beliau menyampaikan satu ayat yang ini bisa nabok kita Pak. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa qarin. Insyaallah ya. Jadi kadang-kadang nikmat mata yang Allah berikan kepada kita, kenapa kok tidak kita gunakan untuk kita membaca Al-Quran? Loh, orang buta itu pengen bisa baca Quran, hafal Quran, Bu. Ya, hafal Quran dia. Masya Allah, kita bisa baca loh. Kenapa kok malah kita itu nggak bisa hafal Quran itu kenapa? Dan terlalu banyak yang kita lihat itu masalah dunia. Ini ternyata jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ketika kita terlalu banyak mikirin dunia, Pak, Al-Quran itu nggak akan masuk, Pak.
Ya, Al-Quran itu nggak akan masuk. Makanya kan jamaah sekalian rahimani Allah wa ikum ini Mbah Jum ini Masya Allah Pak. Ya di rumahnya, ya beliau itu kan buka panti pijat. Ya, buka panti pijat. Dan orang-orang yang datang ke rumah beliau itu Pak, ya otomatis namanya orang pijat kan ngasih duit Bu ya. Beliau nggak pernah uangnya itu diambil, melainkan uangnya dikasih ke masjid. Nggak kebayang itu Pak, Masya Allah ya. Hidup dengan uang seperti itu bisa memberikan sebuah motivasi untuk anak-anaknya. Kita yang mampu punya mobil, rumah besar, ya kan? Jangan sia-siakan potensi anak kita untuk kita pilihkan pendidikan yang biasa-biasa aja. Ya, jangan Bu. Ya, dan juga kita harus paham, walaupun kita mungkin di sekolah itu bayarnya sedikit ataupun besar, lah itu kan akad kita kepada Allah, bukan akad kita sama sekolah Pak, aslinya Pak. Kalau akad kita sama sekolah Pak, lah Masya Allah ya, berarti itu niat kita itu cuma baru 50% kalau kayak gitu. Tapi kalau kita niatkan ini, saya infakkan uang ini untuk anak saya di jalan Allah gitu kan. Masya Allah, anak itu menjadi anak yang luar biasa. Itulah kenapa jamaah sekalian rahimani Allah wa iyakum, para sahabat itu ketika mereka itu sudah masuk Islam, kenapa kok mereka itu semuanya itu sami'na wa ata'na? Karena mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan haram. Meskipun mereka masih melakukannya, tapi mereka berupaya untuk menguranginya dari minuman, ya khamr, kemudian makanan yang haram gitu kan. Masya Allah Pak, kita bisa kita hari ini Pak. Ya, ketika hari ini kita pengen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat, mungkin makanan yang kita beli hari ini sudah dengan cara yang halal, alhamdulillah, mungkin dengan cara yang lain. Kenapa kok masih males? Mungkin ada orang hari ini yang sering kita gibahin. Ya, sering kita gibahin. Karena Masya Allah Pak, ya ini bukan untuk membela orang-orang pezina Bu ya, tapi dalam sebuah hadis kan riwayat Imam Tabrani kan, seorang pezina sama orang gibah, itu dosanya beratan mana Pak? Aslinya Pak. Walaupun sama-sama dosa besar Bu ya. Apalagi kalau ya sampai dia muhson kan, yang selingkuh itu kan dia kan Dia kan harus dirajam. Tapi itu urusannya kan sama Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah terima taubatnya. Tapi ketika dia ghibah, dia berurusan sama manusia, berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ketika mereka sudah masuk Islam, mereka berupaya untuk ngurangin itu dan selalu minta maaf, gitu kan. Berat loh Pak, minta maaf tuh berat loh Pak, apalagi sama orang yang kita benci itu Pak. Wah, beratnya Masya Allah Pak, betul kan? Wah, ibu-ibunya betul, kencang sekali itu Pak. Ya, wah Masya Allah tuh, waduh nyun sewu. Ya, berat Pak. Ya, cuman aku minta maaf ya. Wah, beratnya luar biasa Pak. Ya, kalau suami minta maaf sama istri itu biasa Bu. Tapi kalau kita tuh punya masalah sama orang, kita ngomong minta maaf sama mereka, wah berat Pak. Ya, berat. Kenapa? Karena memang jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, tidak semua manusia itu mau disalahkan, kan tidak semua manusia itu ya dia itu mau untuk istilahnya mengakui kesalahannya gitu loh. Makanya memang berat. Tapi ingat, itu bagian dari sunatullah gitu kan. Dalam perjuangan ini ya itu bagian dari sunatullah. Jadi bentuk dakwahnya itu kan harus beda-beda. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kamu sekali-kali tidak akan pernah menemukan perubahan bagi sunatullah itu. Jadi aslinya, ya semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sunnah itu. Ya, tinggal kita saja Pak, tinggal kita saja hari ini, oh seperti ini ya. Ya sudah, tinggalkan. Oh ternyata bagus, ikuti. Gitu kan, insyaallah. Baik, yang terakhir Pak. Terakhir Pak ya. Baik. Surah Al-Fatihah 24. Wa huwa alladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum alaihim wa kana Allah bima ta'maluna basira. Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menolong kita, Pak. Masya Allah. Dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tangan tengah kota Makkah. Sesudah Allah Subhanahu wa taala memenangkan kamu atas mereka dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Baik. 1 menit lagi Pak ya, biar nggak ngambang. Pernah nggak kita ngeliat dalam sejarah tuh perang di kota Makkah Pak? Enggak. Saya ulangin Pak ya. Pernah nggak Bu? Enggak. Kenapa? Karena Makkah itu kan ya Baitullahil Haram. Ya, jadi tidak pernah terjadi peperangan di kota Makkah.
Wong Abraha saja belum masuk, baru masuk perbatasan saja sudah Allah utus burung ababil. Kenapa? Kota yang suci dan tidak boleh ada peperangan di sana. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka ketika mereka ingin menghancurkan kota Makkah, nggak bisa. Rasulullah itu kan pengen kembali ke pangkuan, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diperbolehkan juga mengadakan peperangan di Mekah. Makanya Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala berikan izin, ya kan, dengan sunatullahnya untuk hijrah ke Madinah dulu, menyusun kekuatan. Baru ketika dalam perperangan itu akhirnya apa? Allah menangkan sehingga akhirnya Mekah dikuasai kembali oleh umat Islam. Ya, hati-hati Pak. Makanya bumi Allah yang suci itu ketika kita haji, umroh, nyun sewu, jangan rusak niat kita ketika kita hendak umroh dan haji. Ya, yaitu apa? Ya aneh-aneh lah. Pokoknya orang Indonesia itu kan kalau umroh ke sana itu kan niatnya aneh. Aneh toh? Ya, makanya niatkan yang memang benar, niat-niat untuk mardhatillah, untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan terkait dengan kota Mekah dan kesucian kota Mekah insyaallah, karena memang kita akan ambil tafsirnya lagi insyaallah nanti di lain waktu. Barakallahu fikum. Aqulu qauli hada, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wal akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.